Hujan turun perlahan di sore yang muram. Di tepi jalan kecil desa Sumberjati, sebuah warteg berdinding kayu berdiri lesu, catnya mulai mengelupas, dan atap sengnya bocor di beberapa sudut. Dari dalam terdengar suara sendok yang beradu pelan dengan piring kosong. Bukan karena pelanggan ramai, tapi karena Bu Warniti sedang membersihkan sisa makanan yang tak habis terjual. "Raffi, bantu ibu tutup terpal depan itu. Air hujan udah nyiprat ke meja," katanya lemah, menghela napas panjang. Raffi, anak sulungnya yang baru berumur 20 tahun, segera beranjak dari kursi. Ia menatap warteg yang kini tampak begitu sepi. Dari sejak pagi hanya 3 orang pelanggan yang datang, itu pun menawar harga sampai Bu Warniti mengalah. "Iya, Bu," jawab Raffi singkat. Ia menarik terpal yang basah, lalu duduk di kursi paling dekat jendela. "Laku cuma berapa hari ini?" tanyanya hati-hati. Bu Warniti tak langsung menjawab. Ia memandangi baskom berisi sayur lodeh yang sudah dingin dan sepanci nasi yang mengeras di pinggir kukusan. 10.000. Itu pun nasi kucing sama teh tawar, gumamnya lirih. "Besok mau beli beras dari mana?" "Ya." Mata Raffi menunduk. Ia tahu ibunya sudah kehabisan tenaga. Sejak ayahnya meninggal setahun lalu karena kecelakaan motor, Bu Warniti berjuang sendirian menafkahi 5 anak. Kadang Raffi ikut bekerja serabutan, mengangkut pasir atau membantu di bengkel, tapi penghasilannya tak seberapa. Dari ruang belakang terdengar batuk pelan. "Itu Nisa lagi kumat, Bu," kata Raffi. "Iya, nanti ibu lihat. Obatnya tinggal separuh, tapi belum ada uang buat beli lagi," jawab Bu Warniti sambil mematikan kompor. Matanya sayu, wajahnya menua lebih cepat dari usianya. 2 anak kecil kembar, Dewi dan Dinda, berlari ke arahnya sambil membawa buku gambar. "Bu, boleh minta uang buat beli pensil warna?" Bu Warniti hanya tersenyum pahit. "Nanti ya, Nak. Ibu lagi nggak pegang uang." Mereka menunduk, lalu kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Hening. Hanya suara hujan yang memukul atap seng. Dari kursi panjang di luar, Roni yang berumur 14 tahun duduk termenung, menatap jalan becek. "Bu, warteg sebelah rame banget sekarang. Katanya menunya biasa aja, tapi orang-orang suka datang terus." Bu Warniti menoleh. "Iya, ibu juga heran. Padahal dulu wartegnya kalah ramai sama kita." Roni melanjutkan, "Tadi ada yang bilang, katanya mereka dulu sempat berobat ke orang pintar. Setelah itu langsung laris." Raffi spontan menegur, "Jangan ngomong yang aneh-aneh, Ron. Semua rezeki udah diatur." Roni mengangkat bahu, tak menjawab. Tapi kalimat itu mengendap di benak Bu Warniti. Menjelang maghrib, warteg benar-benar sepi. Angin masuk dari celah pintu, membuat aroma santan basi menyebar. Ia menatap rak bumbu kosong, panci penyok, dan toples yang tinggal ampas sambal. Semua terasa suram. Setelah menunaikan salat, Bu Warniti duduk lama di depan warteg yang sudah tutup, menatap jalan yang sepi dan basah. Dari jauh, lampu-lampu rumah warga lain tampak hangat. Ia teringat hari-hari ketika wartegnya dulu ramai pembeli. Saat suaminya masih hidup, mereka sering tertawa bersama sambil melayani pelanggan. Sekarang, suara tawa itu tinggal bayangan di kepalanya. "Bu Minah tadi kesini," kata Raffi pelan dari dalam rumah. "Katanya kalau ada masalah, sabar aja dulu. Rezeki nggak kemana." Bu Warniti mengangguk, tapi wajahnya datar. Dalam hati ia bergumam, "Sabar sampai kapan? Anak-anak butuh makan tiap hari, bukan nasihat." Ia memandangi foto suaminya yang tergantung di dinding warteg. "Maaf ya, Pak, aku udah nggak kuat." Suaranya bergetar. Hujan makin deras. Angin meniup daun-daun pisang yang menempel di genting. Di luar, seorang lelaki tua lewat dengan payung sobek, berhenti sejenak di depan warteg. "Malam, Bu Warniti," sapanya. "Oh, malam, Pak Samijo," jawab Bu Warniti lemah. "Mampir, Pak."
Lain kali aja. Saya baru pulang dari warteg Bu Marni di ujung sana. Wah, laris betul sekarang. Katanya habis dibukain jalan rezeki sama dukun di arah selatan sana. Namanya siapa? Ya, Ki Darmo kalau nggak salah. Nama itu mengalun pelan di telinga Bu Warniti. Ia mengangguk tanpa bicara. Setelah Pak Samijo pergi, Bu Warniti tetap duduk lama di depan wartegnya yang gelap. Hatinya berdebar aneh. Dukun, Ki Darmo, gumamnya dalam hati. Ia menatap hujan yang terus turun, dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, pikirannya mulai berbelok dari doa ke arah keputusasaan. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh, rasa yang berbahaya tapi sulit dihindari. Dari dalam rumah, suara batuk Nisa kembali terdengar, diikuti tangisan Dewi yang kelaparan. Bu Warniti menatap panci kosong, lalu menengadah ke langit yang hitam. Kalau memang ada jalan cepat untuk keluar dari semua ini, ujarnya pelan, mungkin aku harus mencobanya. Hujan belum juga reda. Di luar, petir menyambar pohon kelapa, cahaya putihnya memantul di kaca jendela warteg yang basah. Wajah Bu Warniti tampak pucat diterangi kilat sesaat, seolah alam memberi isyarat bahwa malam itu adalah awal dari jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu hujan turun lebih deras dari sore tadi. Suara gemericik air dari talang bocor terdengar seperti irama sumbang di rumah kecil Bu Warniti. Dinding papan yang lembab bergetar setiap kali petir menyambar, membuat suasana semakin muram. Di atas meja ruang tengah, tumpukan uang lusuh berserakan, sebagian masih basah karena terkena cipratan air hujan saat ia menutup warteg. Bu Warniti menatap uang itu dalam diam. Jari-jarinya gemetar saat menghitung. 100, 200, 500, totalnya bahkan tak sampai 50.000 rupiah. Ia menelan ludah, wajahnya tegang. Besok harus membayar utang ke warung grosir 150.000, belum lagi beras dan obat untuk Nisa. Bu, nasi masih ada nggak? Suara Dewi terdengar dari kamar. Ada, tapi tinggal sedikit. Nanti ibu angetin lagi, jawabnya pelan. Ia tahu nasi yang dimaksud sudah mengeras di panci. Tapi apa boleh buat, malam ini tidak ada lauk tersisa. Di luar kamar, Raffi duduk bersandar di tembok, wajahnya letih. Ia baru pulang dari bengkel tempat ia membantu seorang teman, tapi upahnya pun tak seberapa. Bu, ini ada uang 20.000 dari bengkel. Bisa buat beli obat Nisa dulu? Katanya, meletakkan uang di atas meja. Bu Warniti memandangi uang itu dengan tatapan kosong. Terima kasih, nak, tapi kayaknya nggak cukup. Obatnya aja 50.000 lebih. Belum beras, belum lampu yang mau diputus. Suaranya mulai bergetar. Raffi mencoba tersenyum. Tenang aja, Bu. Mungkin besok warteg mulai ramai lagi. Kita usaha terus. Bu Warniti tidak menjawab. Hujan masih jatuh deras di luar, seolah menertawakan keyakinan kosong itu. Ia menatap ke arah kamar Nisa. Dari balik pintu, terdengar batuk kecil yang menyayat hati. Tak lama kemudian, Roni muncul dengan wajah kesal. Bu, sepatu aku udah sobek. Teman-teman pada ngetawain. Kapan beli yang baru? Roni, nanti dulu. Ya. Sekarang ibu belum ada uang, jawab Bu Warniti. Dari kemarin jawabnya gitu terus, bentak Roni, lalu masuk ke kamar membanting pintu. Suasana kembali hening. Raffi hanya menunduk, mencoba menahan emosi. Dia masih kecil, Bu. Mungkin capek juga karena sekolah. Ibu juga capek, Raffi, kata Bu Warniti perlahan, matanya berkaca-kaca. Capek mikirin semua. Dulu ayahmu selalu bilang jangan menyerah. Tapi kenyataannya, makin lama makin susah. Ia menunduk, menatap meja kayu yang retak. Di atasnya ada kalender dengan lingkaran merah di tanggal 12. Hari di mana penagih utang biasanya datang. Itu tinggal 2 hari lagi. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Assalamualaikum. Suara lembut itu milik Bu Minah.
tetangga sebelah rumah. Wanita paruh baya itu membawa payung dan kantong plastik berisi pisang goreng. Waalaikumsalam. Bu Minah, masuk, Bu, kata Bu Warniti, berusaha tersenyum. Aduh, hujan deras banget, ya. Saya bawain pisang goreng, barangkali anak-anak belum makan, ujar Bu Minah sambil menaruh bungkusan di meja. Raffi segera menyajikan air hangat. Sementara itu, Bu Warniti duduk diam, seperti kehilangan semangat bicara. Bu Minah memandangi wajahnya lama, lalu bertanya pelan. Kok pucat? Ti, ada apa? Warteg sepi lagi. Ya? Bu Warniti hanya mengangguk. Sepi banget, Bu. Rasanya udah nggak ada jalan keluar. Anak sakit, utang numpuk, jualan nggak laku. Bu Minah menggenggam tangan Bu Warniti. Sabar, Ti. Gusti Allah nggak tidur. Kadang cobaan datang buat muji iman kita. Jangan sampai kepikiran yang aneh-aneh, ya? Bu Warniti mengangguk, tapi dalam hatinya ada suara lain yang berbisik. Kalau sabar terus, apa bisa makan? Setelah Bu Minah pulang, rumah kembali sunyi. Hujan belum reda, malah makin deras. Raffi masuk ke kamar Nisa, menidurkannya sambil membaca doa pelan. Dewi dan Dinda sudah terlelap di kasur kecil di pojok ruangan. Tinggallah Bu Warniti seorang diri di depan meja, menatap lilin kecil yang mulai meleleh. Ia menunduk, memejamkan mata, lalu berdoa. Tapi malam itu doanya tidak selembut biasanya. Ya Allah, bisiknya. Aku udah berusaha, tapi kenapa selalu gagal? Aku kerja siang malam, tapi anak-anakku tetap lapar. Aku nggak minta kaya, cuma pengen hidup sedikit lebih layak. Kalau engkau nggak kasih jalan, apa aku harus cari sendiri? Tetes air mata jatuh ke meja. Suaranya tenggelam dalam deru hujan. Di dalam dadanya, rasa sabar yang dulu kuat kini mulai retak. Ada sesuatu yang berubah, semacam rasa putus asa yang mulai menjelma menjadi keberanian nekat. Ia menatap keluar jendela. Cahaya petir menyambar di kejauhan, menerangi pepohonan basah dan jalan berlumpur. Di sana, samar-samar ia teringat nama yang disebut Pak Samijo sore tadi, Ki Darmo. Bu Warniti berdiri perlahan. Pandangannya kosong, tapi langkahnya mantap menuju jendela. Di luar, hujan mengguyur tanpa ampun. Mungkin Tuhan kasih jalan lewat cara lain, gumamnya pelan, entah sebagai pembenaran atau penolakan terhadap nurani sendiri. Lilin di meja padam ditiup angin. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Namun di hati Bu Warniti, api kecil lain mulai menyala, bukan lagi harapan, melainkan niat. Malam itu angin berembus dingin dari arah hutan selatan. Bulan tertutup awan tebal, dan hanya suara serangga yang terdengar dari balik pepohonan. Bu Warniti berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang becek. Bajunya basah oleh embun, sandal jepitnya menjejak lumpur yang lengket. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Desa sudah lama tertidur, tapi hatinya tidak bisa diam. Sejak mendengar nama Ki Darmo dari Pak Samijo, pikirannya terus dikejar bayangan itu. Rasa takut, cemas, dan harapan bercampur menjadi satu. Dalam hati kecilnya ia tahu, langkahnya malam ini salah, tapi entah kenapa, kaki tetap melangkah. Di ujung jalan, sebuah rumah tua berdiri di bawah rindangnya pohon beringin besar. Dinding rumah itu dari anyaman bambu, tapi di depannya tergantung kain merah yang bergerak pelan tertiup angin. Dari celah jendela, tampak cahaya redup lampu minyak bergetar. Bu Warniti menarik napas panjang. Ya Allah, kuatkan hati ini, gumamnya. Ia melangkah ke depan, lalu mengetuk pintu 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia hampir pergi, tapi tiba-tiba suara berat terdengar dari dalam. Masuklah, Bu Warniti. Tubuhnya langsung menegang. Ia tak ingat pernah menyebut namanya. Perlahan, ia membuka pintu. Aroma dupa menyengat menyambutnya. Di dalam, ruangan itu hanya diterangi satu lampu minyak di atas meja kayu.
Dindingnya penuh dengan kain hitam dan simbol-simbol aneh. Di sudut ruangan, seekor ayam hitam diikat di tiang bambu, berkokok lirih seperti mengeluh. Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua berjubah hitam, rambutnya panjang sebahu, matanya tajam tapi tenang. Ia tersenyum tipis. "Silakan duduk," ucapnya pelan. "Saya sudah menunggumu." Bu Warniti duduk di tikar lusuh, menunduk. "Maaf, Ki, saya cuma ingin tanya-tanya." Ki Darmo menatapnya lama, lalu berkata, "Tak perlu takut. Saya tahu kenapa kau datang. Kau ingin rezeki mengalir deras, kan?" Bu Warniti terdiam. Jantungnya berdetak cepat. "Saya cuma ingin usaha saya jalan lagi, Ki. Anak-anak butuh makan. Saya sudah berdoa, tapi doa tanpa pengorbanan tidak akan sampai," potong Ki Darmo pelan, suaranya seperti bergaung di antara dinding bambu. "Kau sudah cukup menderita. Sekarang waktunya menerima bantuan dari yang mau menolong." "Maksud Ki, siapa yang mau menolong saya?" Ki Darmo tersenyum samar. "Ada makhluk penjaga rezeki. Ia tidak jahat, hanya butuh penghormatan. Kalau kau mau, wartegmu akan ramai, uang akan datang, utang akan lunas. Tapi," ia mencondongkan tubuhnya, suaranya menurun, "kau tak boleh menolak jika suatu saat ia meminta sesuatu darimu." Bu Warniti merinding. "Makhluk? Makhluk apa itu, Ki?" Ki Darmo mengambil segenggam kemenyan, lalu menyalakannya. Asap putih menari di udara, membentuk pola aneh di atas kepala mereka. Dia disebut penjaga sawah dunia bawah. Setiap orang yang ingin rezeki cepat, harus terikat padanya. Ia hanya muncul pada orang yang benar-benar putus asa. Bu Warniti menelan ludah. "Kalau saya menolak permintaannya nanti?" Ki Darmo menatapnya dalam. "Kalau kau menolak, maka apa yang diberi akan diambil, bersama hal-hal yang paling kau sayangi." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara gemeretak api dupa dan kokok lemah ayam hitam. Bu Warniti menunduk, menggenggam ujung kain jariknya. Dalam kepalanya berputar bayangan anak-anaknya, Raffi yang sabar, Nisa yang sakit, Roni yang marah karena sepatu, dan si kembar yang sering kelaparan. Air matanya menetes. "Saya cuma ingin anak-anak saya hidup lebih baik, Ki. Saya udah capek miskin." Ki Darmo mengangguk pelan. "Kalimat itu sering saya dengar. Tak semua yang datang ke sini saya bantu, tapi matamu menunjukkan tekad. Kau siap menerima perjanjian ini?" Suara Bu Warniti hampir tak terdengar. "Apa yang harus saya lakukan?" Ki Darmo berdiri. Ia berjalan ke pojok ruangan, mengambil kendi berisi air hitam dan sebilah pisau kecil. "Kau hanya perlu meneteskan darah dari ujung jari ke dalam air ini, sebagai tanda pengikat niat. Tak perlu takut, hanya setetes." Bu Warniti gemetar. Ia ingin mundur, tapi bayangan utang, anak sakit, dan warteg yang sepi menekan pikirannya. "Kalau setelah ini saya bisa memberi makan anak-anak saya," gumamnya, "maka saya terima." Ki Darmo menatapnya dengan mata tajam, lalu mengangguk. Begitu seharusnya seorang ibu. Berani demi keluarganya. Dengan tangan gemetar, Bu Warniti menjulurkan jarinya. Pisau kecil itu menyentuh kulitnya, menimbulkan goresan tipis. Setetes darah jatuh ke dalam kendi. Saat itu juga, udara di ruangan berubah. Angin berembus dari arah yang tak jelas, lilin minyak bergoyang, dan suara ayam hitam mendadak berhenti. Bu Warniti terkejut, tapi Ki Darmo tetap tenang. Ia menutup kendi itu dengan kain hitam, lalu berucap pelan, "Mulai malam ini, kau tidak sendiri. Makhluk itu akan datang di saat kau siap menerima berkahnya. Jangan takut. Ia hanya menagih sesuai perjanjian." Bu Warniti menatapnya dengan wajah pucat. "Apa saya bisa berhenti nanti kalau mau?" Ki Darmo tersenyum samar. Orang yang sudah mengetuk pintu tak bisa berpura-pura lupa jalan pulangnya. Suasana menjadi hening kembali.
Dupa perlahan padam, menyisakan bau getir di udara. Bu Warniti berdiri perlahan, menunduk dalam, lalu berjalan keluar tanpa banyak bicara. Di luar, hujan telah berhenti, tapi langit masih kelam, dan suara angin dari arah hutan seperti memanggil namanya. Ia menggenggam jarinya yang berdarah tipis, menatapnya lama. Dalam hatinya, antara takut dan lega bercampur menjadi satu. Entah apa yang baru saja ia lakukan, tapi malam itu, Bu Warniti merasa, untuk pertama kalinya, nasibnya mungkin akan berubah. Namun di antara desir angin yang membawa bau tanah basah, samar-samar terdengar suara bisikan halus dari arah beringin. Janji sudah terucap, rezeki akan datang. Bu Warniti menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah pulang, membawa ketakutan dan harapan yang kini menempel di tubuhnya, seperti bayangan yang tak akan pernah lepas. Tengah malam, udara di pinggir hutan terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun dari lereng bukit, menyelimuti pepohonan yang berbaris seperti bayangan raksasa. Di tengah kabut itu, di dekat sumur tua yang sudah lama ditinggalkan warga, tampak dua sosok berdiri, Ki Darmo dan Bu Warniti. Lampu minyak kecil diletakkan di atas batu. Cahayanya bergetar, menimbulkan bayangan panjang di tanah basah. Di depan mereka, ada sesaji, nasi tumpeng kecil, kembang 7 rupa, telur ayam kampung, dan mangkuk tanah liat berisi air hitam yang tadi sore telah dibawa Ki Darmo. Di sekitarnya, dupa menyala, asapnya mengepul ke langit malam, membawa aroma getir dan manis yang aneh. Bu Warniti memeluk diri, menggigil. "Ki, apa benar kita harus di sini?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ki Darmo berdiri di tepi sumur, matanya memandangi kegelapan di bawah sana. Tempat ini sudah dipakai sejak lama. Di bawah sumur ini ada jalan bagi makhluk penjaga rezeki. Kau hanya perlu menunjukkan kesungguhan hatimu. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, disusul hembusan angin yang membuat daun-daun bergetar. Bu Warniti menelan ludah. Ia mencoba menatap ke dalam sumur, tapi gelap pekat di bawah sana seperti jurang tanpa dasar. "Sekarang, duduklah," perintah Ki Darmo. Ia menuruti. Ki Darmo lalu mengambil pisau kecil dari dalam kainnya, sama seperti yang digunakan malam pertama mereka bertemu. Ia menatap Bu Warniti dalam-dalam. "Ingat, ini bukan sekadar darah. Ini niatmu. Jika hatimu ragu, jangan lakukan." Bu Warniti menunduk. "Saya sudah siap, Ki. Saya ingin warteg saya hidup lagi." Ki Darmo mengangguk, lalu memotong ujung jarinya sendiri dan meneteskan darahnya ke dalam mangkuk sesaji. "Sekarang giliranmu." Dengan tangan gemetar, Bu Warniti menggigit bibir. Pisau itu dingin di jari, lalu luka kecil terbuka. Setetes darahnya jatuh ke mangkuk. Saat itu juga, api dupa berkedip-kedip tak wajar, seolah angin lewat dari arah sumur. Suara samar terdengar, bukan dari Ki Darmo, bukan pula dari angin. Suara itu seperti bisikan jauh, panjang, dan berat. "Sudah, diterima." Bu Warniti tersentak, menatap sekitar. Ki, itu suara siapa?" Ki Darmo tidak menjawab. Ia menutup mata, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Warniti. Lalu ia berkata pelan, "Jangan takut. Itu tanda penerimaan. Mulai malam ini, kau tidak lagi sendirian." Bu Warniti memandangi sumur tua itu. Dari bawah, seolah ada angin hangat yang naik pelan, membawa bau tanah basah bercampur amis logam. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Ada perasaan ganjil, antara ngeri dan tenang, menyelimuti dirinya. Ritual itu berlanjut sekitar 1 jam. Ki Darmo memberi beberapa petunjuk. Sesaji harus diganti setiap malam Jumat, tidak boleh dilihat siapapun, dan setiap kali mendapat rezeki besar, sebagian harus dikembalikan ke tempat ini. Setelah semua selesai, Ki Darmo menutup mangkuk sesaji dengan kain hitam, lalu berkata, "Malam ini,
Tidur dan biarkan ia menunjukkan jalannya. Bu Warniti menunduk dalam. Iya? Ki Darmo hanya tersenyum samar. Makhluk penjaga rezeki. Dia tahu siapa yang memanggilnya. Malam itu, saat Bu Warniti pulang, langit telah jernih. Bulan muncul setengah, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Rumahnya gelap, anak-anak sudah tidur. Ia masuk pelan, meletakkan kain jarik di kursi, lalu berbaring di dekat dapur, terlalu lelah untuk berpikir. Tapi begitu matanya terpejam, dunia di sekelilingnya berubah. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, wartegnya tampak berbeda, terang, penuh warna, dan ramai. Orang-orang antre di luar, memesan makanan sambil tertawa. Nasi di panci melimpah, lauknya beragam. Uang mengalir dari tangan ke tangan. Raffi tersenyum, Nisa berlari tanpa batuk, Roni membawa sepatu baru, dan si kembar memeluknya sambil tertawa. Terima kasih, Bu, kita nggak miskin lagi, kata Nisa dalam mimpi itu. Bu Warniti menangis bahagia. Tapi tiba-tiba, dari antara kerumunan pelanggan, muncul sosok tinggi berbayang hitam. Wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Sosok itu berdiri di sudut warteg, tidak bicara, hanya menatapnya dengan senyum samar. Saat sosok itu mengangkat tangan, ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dupa yang ia bawa dari rumah Ki Darmo masih menyala di pojok ruangan, padahal ia tidak menyalakannya sebelum tidur. Ia menatapnya lama. Asapnya naik lurus, membentuk garis ke langit-langit rumah, lalu lenyap. Pagi menjelang. Udara masih lembab, tapi sinar matahari masuk pelan dari jendela bambu. Bu Warniti bangun lebih awal, menyiapkan nasi dan lauk seadanya, hanya tempe goreng dan sambal. Ia tidak terlalu berharap apapun. Tapi sekitar jam 8, langkah kaki terdengar di depan warteg. Bu, ada nasi rames? Tanya seorang tukang ojek. Ada. Mas, ada. Jawabnya cepat. Tak lama, datang lagi 2 orang. Lalu 3. Lalu 5. Dalam 1 jam, wartegnya penuh. Meja-meja yang kemarin kosong kini dipenuhi piring. Bau masakan memenuhi udara. Raffi datang tergesa dari belakang. Bu, kok tiba-tiba rame begini? Bu Warniti tak bisa menjawab. Ia hanya berdiri di belakang meja, menatap uang yang mulai menumpuk di toples kaca. Di wajahnya muncul senyum tipis, tapi matanya tidak benar-benar tenang. Karena di antara suara ramai dan tawa pelanggan, telinganya sempat menangkap sesuatu yang lain. Bisikan halus, sama seperti tadi malam. Janji harus ditepati. Bu Warniti menatap keluar, ke arah hutan yang samar dari kejauhan. Senyumnya perlahan pudar, berganti tatapan kosong. Dalam hatinya, ia tahu, mimpi semalam bukan sekadar bunga tidur. Itu awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela warteg kecil di tepi jalan desa. Aroma sambal terasi, tempe goreng, dan sayur lodeh bercampur jadi satu, menyambut siapapun yang lewat. Warteg Bu Warniti yang dulu sepi kini tampak hidup. Sejak matahari belum tinggi, sudah ada 4 orang pelanggan duduk di bangku panjang. Bu, tambah nasinya? Ya, enak banget sambalnya, seru seorang bapak sopir truk. Siap, Pak. Nasinya banyakin, jawab Bu Warniti sambil tersenyum lebar. Tangannya lincah menyendok nasi, menuang sayur, dan menata lauk di piring-piring kaleng. Ia belum pernah merasa seceria ini sejak suaminya meninggal. Dulu, warteg itu seperti rumah duka, dingin, sepi, hanya suara lalat dan jam dinding. Tapi kini, kursi tak pernah kosong. Uang di toples bertambah cepat, bahkan sebelum tengah hari. Nisa berlari ke dapur dengan tawa riang. Bu, masakannya laku semua. Aku bantu cuci piring. Ya. Sementara Roni membantu mengisi air minum untuk pelanggan. Si kembar duduk di dekat pintu,
menghitung uang kertas sambil bersorak kecil setiap kali lembar 100 ribuan muncul. Raffi, anak sulungnya, hanya memandangi semua itu dari kejauhan. Ia tersenyum, tapi matanya tidak sepenuhnya tenang. Sejak semalam, ia memperhatikan ibunya sering melamun, terutama setiap kali melihat arah hutan di belakang rumah. Menjelang siang, warteg semakin ramai. Pembeli datang dari berbagai arah, sopir, pegawai kelurahan, bahkan warga dari desa sebelah. Tak satu pun tahu kenapa mendadak semua ingin makan di tempat yang dulu mereka abaikan. Aneh, ya, gumam Raffi, sambil membantu menyiapkan lauk. Padahal resepnya sama aja. Tapi kenapa hari ini bisa seramai ini? Bu Warniti hanya tersenyum samar. Mungkin rezeki lagi lancar, nak. Jangan banyak mikir, yang penting syukuri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu terasa ganjil. Ia masih ingat suara bisikan dari sumur tua malam itu, janji harus ditepati. Sejak itu, ia selalu merasakan udara dingin di sekitar wartegnya, terutama menjelang subuh, sebelum lampu dinyalakan. Seolah ada yang berdiri di pojok dapur, memperhatikan. Namun setiap kali rasa takut itu muncul, suara pelanggan memecah ketegangan, membawa kembali euforia yang menenangkan. Uang di toples bertambah, warteg jadi ramai, anak-anak tertawa lagi. Apapun yang sedang terjadi, ia tidak ingin mengacaukannya dengan ketakutan. Sore menjelang. Pelanggan terakhir pergi sambil meninggalkan uang lebih di meja. Enak banget, Bu. Besok saya balik lagi, ya. Begitu warteg sepi, Bu Warniti menghitung hasil hari itu. Uangnya bahkan lebih banyak dari hasil sepekan sebelumnya. Ia hampir tidak percaya, tangannya gemetar memegang tumpukan uang kertas. Bu, kita kaya, ya? Tanya Nisa polos. Belum, nak, jawabnya sambil tersenyum kecil. Tapi mungkin sebentar lagi. Malam itu mereka makan bersama di ruang tengah. Anak-anak tampak bahagia. Roni menceritakan rencananya membeli sepeda bekas. Si kembar bercerita ingin punya seragam baru. Hanya Raffi yang diam. Ia menatap ibunya, lalu berkata pelan, Bu, semalam aku dengar suara langkah di dapur. Kupikir ibu bangun, tapi waktu kulihat, dapur kosong. Bu Warniti berhenti mengunyah. Langkah? Tanyanya, pura-pura tenang. Iya, jawab Raffi. Pelan, tapi berat. Kayak ada yang jalan muter-muter dekat tungku. Aku panggil, nggak ada jawaban. Tapi, aku lihat bayangan lewat di tembok, Bu. Bu Warniti menelan ludah, memaksakan senyum. Ah, mungkin kucing. Raffi menggeleng. Bayangannya tinggi, Bu. Bukan kucing. Ruangan mendadak terasa sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Setelah anak-anak tidur, Bu Warniti duduk di depan tungku yang mulai padam. Lampu dapur redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan di lantai tanah. Ia mengingat lagi mimpi semalam. Wartegnya ramai, uang melimpah, tapi selalu ada sosok hitam di sudut ruangan. Ia memejamkan mata, berdoa lirih. Tapi tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. Pelan, berat, seolah kaki tanpa alas menapak di tanah basah. Langkah itu berhenti tepat di belakang punggungnya. Bulu kuduk Bu Warniti berdiri. Ia berani menoleh sedikit. Tidak ada siapapun. Tapi udara di ruangan terasa tebal, seperti ada yang menatapnya dari balik bayangan. Lalu, terdengar suara piring bergeser pelan di meja. Ia mendekat, jantung berdetak kencang. Piring itu memang bergeser, padahal tak ada angin, dan semua jendela tertutup. Siapa di situ? Bisiknya gemetar. Tak ada jawaban. Tapi dari arah tungku, asap tipis muncul, padahal apinya sudah padam sejak lama. Asap itu berputar membentuk garis samar, lalu menghilang ke udara, meninggalkan aroma aneh, campuran amis dan kembang 7 rupa. Bu Warniti menutup mulut, menahan jerit. Di dalam hatinya,
muncul rasa takut yang lama ia tekan. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain, semacam kelegaan aneh, karena ia tahu, tanda-tanda itu berarti, dia datang. Ritualnya berhasil. Dan makhluk itu, siapapun dia, kini benar-benar hadir di rumahnya. Pagi harinya, warteg itu kembali ramai. Pelanggan berdatangan lebih banyak dari kemarin. Orang-orang bahkan rela antre di depan pintu sebelum warteg buka. Bu Warniti berdiri di depan wajan, menggoreng tempe sambil tersenyum. Tapi matanya sesekali melirik ke pojok dapur, tempat piring itu bergeser malam tadi. Ia tidak tahu apakah harus senang atau takut. Yang jelas, rezeki mengalir deras, tapi udara di wartegnya kini selalu terasa dingin, bahkan ketika matahari bersinar terik. Dan di sela-sela suara pelanggan yang tertawa, terkadang terdengar sesuatu yang lain. Napas pelan dari arah dapur, seolah ada yang ikut menikmati kesuksesannya, tanpa terlihat. Malam turun dengan sunyi yang ganjil. Dapur warteg Bu Warniti hanya diterangi satu lampu bohlam kecil yang menggantung di langit-langit. Cahaya kuningnya bergetar lembut, menyorot piring-piring bersih yang ditumpuk rapi di rak kayu. Semua anak sudah tidur. Suara jangkrik terdengar di luar, bersahutan dengan gemericik hujan sisa sore tadi. Bu Warniti duduk di kursi dekat tungku. Matanya lelah, tapi pikirannya belum tenang. Sejak beberapa malam terakhir, ia sering terbangun tiba-tiba tanpa sebab. Ada rasa seperti dipanggil, lembut tapi menekan. Malam ini, rasa itu datang lagi, membuat tubuhnya merinding. Ia akhirnya bersandar di dinding dapur, mencoba memejamkan mata sejenak. Namun begitu matanya tertutup, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam mimpinya, ia berada di tempat gelap. Tanah lembab di bawah kakinya, udara berbau darah dan dupa. Di depannya berdiri sesosok bayangan tinggi, bentuknya samar, tanpa wajah, tapi dengan suara serak yang bergema di kepalanya. Warniti. Ia menggigil. Siapa? Kau sudah menerima berkahku. Kini saatnya menepati janji. Suara itu berat, seperti datang dari dalam bumi. Aku belum berbuat salah, suaranya gemetar. Kau ingin rezekimu terus mengalir. Ia mengangguk perlahan. Maka berikan aku sesaji kecil, nasi hangat, dan tetes darahmu. Bu Warniti terbelalak. Darahku? Teteskan di atas nasi itu, letakkan di dapurmu. Jangan bicara pada siapapun. Lalu bayangan itu lenyap, dan ia tersentak bangun. Napasnya tersengal, peluh dingin membasahi leher. Lampu bohlam masih menyala redup. Ia menatap sekitar. Semuanya normal. Tapi di udara, samar tercium aroma bunga melati bercampur amis logam. Tangannya gemetar. Ia memegang dada, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi entah kenapa, dorongan dalam dirinya terasa nyata, seperti perintah yang tak bisa diabaikan. Ia membuka tutup panci nasi yang masih tersisa. Dengan tangan bergetar, ia menaruh sedikit di atas piring kecil, lalu mengambil jarum dari kotak jahit, menusukkan perlahan ke ujung jarinya. Setetes darah merah gelap jatuh ke atas nasi. Saat darah itu menyentuh butiran nasi, udara di dapur tiba-tiba berubah dingin. Lampu bohlam bergetar. Asap dupa yang tak dinyalakan menari di udara, seolah ada sesuatu yang menghirupnya dari ruang tak terlihat. Bu Warniti menahan napas. Ia ingin berlari keluar, tapi kakinya seolah tertahan. Beberapa detik kemudian, suasana kembali tenang. Lampu berhenti bergetar, udara normal lagi. Ia buru-buru menutup piring itu dengan kain putih dan menaruhnya di sudut dapur, tepat di dekat tungku. Sudah, bisiknya pelan, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Sudah aku kasih. Ia lalu memadamkan lampu dan kembali ke kamar, berusaha memaksa diri tidur, meski jantungnya masih berdegup keras. Keesokan paginya, warteg itu kembali dipenuhi pelanggan. Lebih ramai dari biasanya. Bahkan orang-orang yang lewat tanpa niat makan tiba-tiba berhenti dan memesan.
Bu, launya enak semua. Nasinya pulen banget, kata seorang ibu muda sambil tersenyum puas. Terima kasih, Mbak. Silakan tambah, masih banyak, jawab Bu Warniti, menutupi kegugupannya dengan tawa kecil. Uang mengalir deras lagi hari itu. Raffi membantu dengan wajah heran, sementara Nisa duduk di pojok, tampak pucat. Ibu, kepalaku pusing, katanya lirih. Sudah makan belum, Nak? Tanya Bu Warniti, cemas. Sudah, tapi rasanya panas di tubuh, jawab Nisa, memegang perutnya. Bu Warniti meraba dahinya, benar, panasnya tinggi. Ia langsung menyuruh Roni menyiapkan air dingin. Dalam hati, muncul rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Menjelang sore, Nisa makin lemah. Bu Warniti duduk di sampingnya, membasuh keringat di kening putrinya. Sementara di luar, suara pelanggan masih ramai. Raffi masuk ke kamar dengan wajah tegang. Bu, aku mau tanya. Semalam ibu ke dapur. Ya? Enggak, kenapa? Jawabnya cepat, terlalu cepat. Raffi menghela napas panjang. Aku dengar sesuatu. Bu, kayak suara orang ngomong pelan. Aku kira ibu lagi masak. Tapi waktu kulihat, lampu dapur nyala sendiri. Gagang pintunya goyang. Bu Warniti terdiam. Dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan penyesalan. Ia tahu suara itu bukan hayalan. Tapi ia tak bisa mengaku. Jangan pikir aneh-aneh, Raf, katanya akhirnya. Mungkin cuma tikus. Bu, aku nggak bodoh, jawab Raffi tegas. Sejak warteg ini ramai, banyak hal aneh terjadi. Piring geser sendiri, langkah di dapur, dan sekarang Nisa sakit. Ibu, ada apa sebenarnya? Bu Warniti menunduk. Air matanya menetes pelan. Aku cuma ingin kita bisa makan cukup, cuma itu. Raffi menatap ibunya lama, penuh kecewa. Ia tidak tahu apa yang ibunya sembunyikan, tapi ia merasakannya. Sesuatu yang gelap sudah masuk ke rumah mereka. Malamnya, saat semua tidur, Bu Warniti kembali ke dapur. Ia melihat piring sesaji itu masih di tempatnya, tapi nasi di dalamnya sudah hilang. Hanya tersisa noda merah kering di pinggir piring. Udara dingin menyelimuti ruangan. Dari arah tungku, terdengar bisikan halus, lembut, namun menusuk. Bagus, Warniti, sekarang rezekimu akan berlipat, tapi ingat, aku juga akan menagih. Bu Warniti memejamkan mata. Air matanya menetes. Ia tahu jalan yang dipilihnya tak bisa ia putar kembali. Dan di kamarnya, Nisa menggigil dalam tidur, seolah tubuhnya ikut merasakan konsekuensi pertama dari perjanjian itu. Siang itu, warteg Bu Warniti kembali ramai seperti biasanya. Suara pelanggan yang memesan, denting piring, dan aroma tumisan bawang bercampur di udara panas. Dari luar, semua tampak normal, bahkan bahagia. Tapi di balik dapur yang ramai itu, sesuatu mulai retak. Raffi berdiri di dekat tungku, menggulung lengan bajunya. Ia sedang membersihkan sudut dapur yang jarang tersentuh, tempat ibunya biasanya melarang siapapun masuk. Jangan ke situ, kotor, kata Bu Warniti pagi tadi dengan nada keras. Tapi Raffi tak tahan rasa penasarannya. Sejak Nisa jatuh sakit dan sejak ia mendengar langkah aneh di malam hari, pikirannya tak tenang. Ia menunduk, menyapu sisa nasi kering dan remah sambal yang menempel di lantai. Saat itulah, ujung sapunya menyentuh sesuatu yang lembek. Ia berhenti, menyingkap kain lusuh yang menutupi lantai. Ada sebuah piring kecil di bawah meja, tertutup kain merah tua. Di dalamnya ada sisa nasi yang sudah mengeras, dan noda hitam kecoklatan di pinggirnya, seperti darah kering. Di samping piring itu, ada segumpal bunga melati layu dan dupa bekas terbakar. Raffi membeku. Napasnya tercekat. Ini bukan sekadar sesaji biasa. Ia tahu, ibunya tak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mengangkat kain merah itu dan menatapnya lebih dekat.
Ada simbol aneh di salah satu ujungnya, seperti tulisan kuno yang digores dengan tinta hitam pekat. Suara langkah pelan terdengar di belakang. "Raffi, kamu ngapain di situ?" Bu Warniti berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat tapi matanya menyala marah. "Ibu, ini apa?" Raffi mengangkat piring kecil itu. "Kenapa disembunyikan di sini?" Wajah Bu Warniti menegang. "Letakkan itu sekarang juga." "Bu, jawab dulu. Ini ada darahnya. Apa yang ibu lakukan?" Suasana dapur mendadak panas. Hanya suara air mendidih di panci yang terdengar di antara mereka. "Raffi, aku bilang taruh." Suara Bu Warniti meninggi, nadanya gemetar antara marah dan takut. Ia merebut piring itu dan menyembunyikannya kembali di bawah meja. "Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan ikut campur." "Tapi, Bu, ini nggak wajar. Aku lihat sendiri. Sejak ibu sering ke dapur malam-malam, Nisa malah sakit. Dan sekarang suara aneh tiap malam muncul lagi." "Cukup," bentak Bu Warniti. Air matanya tiba-tiba jatuh. "Kamu pikir ibu mau begini? Semua ini ibu lakukan buat kalian, Raf. Buat kamu, buat Nisa, buat adik-adikmu. Kalau ibu nggak nekat, kita udah mati kelaparan." Raffi terdiam. Ia ingin membantah, tapi melihat wajah ibunya yang penuh kelelahan dan keputusasaan membuat lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, tapi di dalam hatinya, sesuatu bergejolak. Ada rasa iba dan rasa takut yang semakin besar. Sore hari, saat warteg tutup, Bu Warniti berjalan cepat ke arah pinggir desa. Di sana, rumah Ki Darmo berdiri di balik pohon-pohon besar, sunyi dan berbau dupa. Ia masuk dengan langkah gugup. Ki Darmo sudah menunggunya, duduk bersila di depan meja kecil. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Warniti," katanya pelan, "kau terlihat gelisah." Bu Warniti menunduk. "Anakku, Raffi." Dia menemukan sesaji di dapur. Ki Darmo tersenyum tipis, tapi matanya berubah dingin. "Aku sudah bilang, rahasia ini harus dijaga. Jika bocor, akibatnya berat." "Saya tidak sengaja, Ki. Dia hanya membersihkan dapur." "Tidak ada yang kebetulan," potong Ki Darmo. "Kalau mulutnya terbuka, bukan hanya rezekimu yang hilang. Penjagamu bisa marah. Dan kalau dia marah, yang pertama akan sakit bukan kamu, tapi anak-anakmu." Bu Warniti tertegun, wajahnya pucat. "Tolong jangan, mereka nggak tahu apa-apa." "Kalau begitu, pastikan mereka tetap tidak tahu." Suara Ki Darmo menurun jadi bisikan. "Beri sesaji malam ini 2 kali lipat. Jangan ada yang melihat. Ingat, Warniti, pesugihan tak butuh rasa kasihan. Ia hanya butuh janji ditepati." Bu Warniti menunduk dalam-dalam, air matanya menetes di lantai. "Ya, saya mengerti." Malam itu, hujan turun lagi. Dapur kembali remang. Dari kamar, Raffi mendengar suara langkah ibunya menuju belakang. Ia membuka mata, menunggu. Beberapa menit kemudian, terdengar suara halus, seperti piring diletakkan pelan di lantai. Lalu bisikan samar yang tak ia pahami. Ia bangkit pelan, berjalan ke arah dapur dengan hati-hati. Tapi sebelum sampai, terdengar sesuatu yang membuatnya berhenti. Tangisan. Bukan suara ibunya, bukan pula suara adik-adiknya. Tangisan itu pelan tapi panjang, seperti dari seseorang yang sangat jauh, atau bukan manusia. Raffi menahan napas. Tangisan itu datang dari arah tungku. Ia maju selangkah, dan tiba-tiba lampu dapur padam. Gelap. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Lalu, di sela kegelapan itu, ada sesuatu yang berbisik di dekat telinganya. "Rahasia harus dijaga." Raffi melompat mundur, menabrak kursi. Saat lampu kembali menyala, dapur sudah kosong. Tidak ada ibunya, tidak ada siapapun. Tapi di lantai, kain merah yang tadi ia lihat tergeletak di sana,
basah oleh darah segar. Keesokan harinya, Bu Warniti tampak tenang seperti biasa. Ia memasak, melayani pelanggan, bahkan tersenyum. Tapi Raffi tahu, ada sesuatu yang berubah. Wajah ibunya pucat, dan matanya sesekali melirik ke sudut dapur, seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, di langit-langit warteg, samar-samar terdengar lagi suara itu, tangisan panjang yang hanya Raffi yang bisa dengar. Dalam hati, ia bersumpah, apapun yang disembunyikan ibunya, ia akan mencari tahu. Karena ia tahu, rahasia ini bukan hanya soal rezeki, tapi soal nyawa. Hujan turun deras malam itu, mengguyur atap warteg yang sudah mulai bocor di beberapa sisi. Suara tetes air jatuh di ember seng bercampur dengan hembusan angin yang membuat tirai plastik di depan warteg bergoyang perlahan. Bau amis menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah. Raffi baru saja menutup pintu depan ketika langkahnya berhenti. Tepat di depan pintu, di bawah naungan seng yang meneteskan air dari pinggirnya, seekor kucing hitam tergeletak kaku. Tubuhnya masih basah, bulunya menggumpal, dan dari lehernya mengalir darah tipis yang sudah mulai mengering. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah warteg. Raffi menelan ludah. "Bu, ada yang aneh di luar." Bu Warniti yang sedang menyapu lantai datang tergesa. Begitu melihat kucing itu, wajahnya langsung memucat. Napasnya tertahan. "Jangan sentuh," katanya cepat. "Bu, kucingnya mati kayak digorok. Jangan disentuh." Suara Bu Warniti meninggi, kali ini penuh panik. Ia menatap hewan itu lama, lalu perlahan mundur, seolah pemandangan itu mengingatkannya pada sesuatu yang menakutkan. Raffi menatap ibunya heran. "Bu, kenapa? Ini cuma kucing." Bu Warniti tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tubuhnya kaku, pandangannya kosong. Dalam kepalanya terngiang suara yang pernah ia dengar dari Ki Darmo beberapa hari lalu. Setiap berkah butuh penyeimbang. Kadang, sesuatu harus pergi agar yang lain bertahan. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Bu Warniti berjalan sendiri ke rumah Ki Darmo. Hujan belum berhenti. Pakaian dan rambutnya basah, tapi ia tak peduli. Pikirannya kalut, dadanya sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran takut, bersalah, dan bingung. Begitu sampai, Ki Darmo sudah duduk menunggunya di ruang gelap dengan lampu minyak kecil di meja. Senyum tipis tersungging di wajahnya. "Warniti," katanya pelan, "aku tahu kenapa kau datang." Bu Warniti menunduk. "Ki, di depan warteg saya ada kucing mati. Lehernya digorok." "Apa itu?" Ki Darmo mengangguk pelan. "Itu tanda. Tumbal kecil. Penjagamu sudah mulai menagih bagian pertama dari perjanjiannya." "Tumbal?" Suara Bu Warniti nyaris bergetar. "Tapi itu cuma hewan." "Untuk sekarang," jawab Ki Darmo tenang. "Ia hanya mengambil sedikit. Sebagai penyeimbang rezeki yang terus mengalir. Kau tidak perlu takut, selama kau tidak menolak." Bu Warniti menggeleng lemah. "Tapi Nisa, anak saya, dia sakit makin parah. Sudah 2 hari demam tinggi, nggak sadar. Apa ini karena itu?" Ki Darmo menatapnya lama, lalu bicara dengan nada dingin. "Kalau kau ragu, pesugihanmu akan goyah. Penjaga itu bisa memilih korban lain dengan sendirinya." Tubuh Bu Warniti gemetar. Ia teringat wajah Nisa, pucat, terbaring lemah, napasnya tersengal. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Saya cuma ingin anak-anak saya bahagia, bukan begini, Ki." "Bahagia itu harga yang mahal, Warniti," jawab Ki Darmo datar. "Dan setiap kebahagiaan besar menuntut sesuatu sebagai gantinya." Air mata Bu Warniti jatuh. "Tapi kalau yang digantikan nyawa anak saya, lebih baik semuanya hilang saja." Ki Darmo tersenyum samar, tapi matanya tajam. "Jangan berkata begitu. Kata-kata bisa memanggil nasib. Kalau kau ingin Nisa selamat,
Lanjutkan sesajinya. Berikan yang diminta. Bu Warniti terisak, tapi ia mengangguk, terjebak dalam ketakutan yang membuatnya tak berani menolak. Subuh tiba. Warteg itu masih gelap, hanya suara hujan sisa malam terdengar di atap. Bu Warniti duduk di samping tempat tidur Nisa. Anak itu menggigil, kulitnya pucat seperti lilin. Di dadanya naik turun pelan, nyaris tak terdengar napas. "Ibu di sini, nak," bisiknya, mengusap rambut putrinya. "Sebentar lagi kamu sembuh, ya?" Namun di dalam hati, Bu Warniti tak yakin. Ia bisa merasakan hawa aneh di dalam rumah, dingin, berat, seolah ada sesuatu yang duduk di sudut kamar memperhatikan mereka. Raffi masuk membawa air hangat. "Bu, aku udah panggil Pak Ustadz buat baca doa. Kita harus berusaha, jangan cuma percaya sama orang kayak Ki Darmo." Bu Warniti menatapnya tajam. "Jangan sebut nama itu di rumah ini." "Kenapa nggak boleh, Bu? Aku tahu ibu menyembunyikan sesuatu. Aku tahu semua ini ada hubungannya sama warteg yang tiba-tiba ramai. Sekarang Nisa sakit parah, kucing mati di depan rumah, semua ini aneh." "Cukup, Raffi." Suara Bu Warniti pecah. "Kamu nggak ngerti. Semua ini buat kalian." Raffi terdiam. Ia melihat air mata ibunya jatuh, tapi kali ini berbeda. Ada rasa bersalah di dalamnya, seperti beban yang hampir tak tertahankan. Menjelang sore, Nisa mulai menggigil hebat. Raffi dan Roni bergantian menjaga. Bu Warniti duduk di dapur, menatap piring sesaji yang kini diisi nasi putih dan potongan ayam mentah. Tangannya gemetar. "Kalau aku berhenti, dia bakal ngambil lagi," gumamnya. "Tapi kalau aku lanjut, aku sendiri yang ngebunuh anakku." Air matanya jatuh di atas nasi itu. Tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara petir keras disertai lolongan panjang entah dari mana. Warteg bergetar pelan. Lampu bohlam redup berkedip. Bu Warniti menoleh ke arah kamar. Dalam sesaat, ia merasa seolah ada bayangan besar melintas di pintu. Dan dari arah tempat tidur Nisa, terdengar bisikan lirih, suara kecil yang bukan milik anaknya. Janji harus ditepati. Bu Warniti menjerit pelan, menutup telinganya. Tangannya memegang piring sesaji itu, tapi ia tak sanggup melemparkannya. Ia hanya menangis di lantai, menyesali semua yang sudah terjadi. Di luar, hujan berhenti. Tapi di dalam rumah itu, udara masih berbau amis darah. Dan Bu Warniti tahu, kucing hitam yang mati tadi malam hanyalah permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu gilirannya. Sore itu, warteg Bu Warniti tampak berbeda. Lampu neon baru menyala terang, meja dan kursi bersih, dan aroma masakan menyengat menggoda pelanggan dari jauh. Meja-meja yang dulu tak pernah penuh, kini selalu dikerumuni orang-orang yang antre sabar menunggu giliran. Uang mengalir deras, begitu pula pujian dari pengunjung. Di tengah kegembiraan itu, suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah pintu depan. Bu Warniti mengangkat wajahnya dan menahan napas ketika sosok yang masuk membuat semua orang terdiam sejenak. Pak Lurah Suripto berdiri di ambang pintu, jas hitamnya terlihat rapi, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar senyum ramah. "Bu Warniti, luar biasa," kata Pak Lurah dengan nada santai, namun setiap kata terasa seperti tekanan. "Wartegmu sekarang seperti restoran bintang 5. Aku harus mengakui, saya terkesan." Bu Warniti membalas dengan senyum canggung. "Terima kasih, Pak Lurah. Semoga pelanggan puas dengan masakan sederhana saya." Pak Lurah berjalan lebih dekat, matanya menelusuri ruangan dengan tajam. Ia berhenti di dekat Bu Warniti, mencondongkan tubuh sedikit seolah berbicara hanya untuknya. "Tapi, Warniti," katanya perlahan, suaranya menurun. "Saya tahu. Aku tahu dari mana semua ini berasal." Bu Warniti menelan ludah. "Pak Lurah," suaranya gemetar. "Maksud Bapak?" "Jangan pura-pura, Warniti.
Aku tahu tentang Ki Darmo dan ritual-ritual itu, katanya sambil menatap tajam ke arah matanya. Aku tahu kenapa warteg ini mendadak ramai. Dan aku juga tahu harga yang kau bayar. Bu Warniti terdiam, dadanya sesak. Ia tidak menyangka Pak Lurah, yang selama ini berpura-pura ramah, mengetahui rahasianya. Jadi, kau tidak akan berhenti, ya? Pak Lurah melanjutkan, suaranya rendah tapi mengancam. Aku tidak keberatan, selama kau tetap menepati janji dengan caramu. Raffi, yang sejak tadi berdiri di sudut dapur membersihkan meja, menahan napas. Ia mendengar seluruh percakapan, dan dadanya berdegup lebih cepat. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi aura ancaman dari Pak Lurah jelas terasa. Pak Lurah, saya tidak ingin ada yang salah, jawab Bu Warniti, suara bergetar. Aku hanya ingin anak-anakku bisa makan cukup dan punya hidup yang layak. Dan itulah masalahnya, Warniti, kata Pak Lurah sambil melangkah lebih dekat, menepuk bahunya perlahan, tapi tegang. Rezeki itu memang mengalir, tapi setiap aliran memiliki harganya. Jangan sampai kau kehilangan kendali. Bu Warniti menunduk, air mata mulai menetes di pipinya. Rasa takut dan bersalah bercampur, tapi ada juga dorongan kuat. Rezeki yang mengalir deras, warteg yang ramai, anak-anak yang makan kenyang. Perasaan itu membuatnya tak bisa sepenuhnya menolak. Pak Lurah tersenyum tipis, lalu menambahkan, "Ingat, Warniti, rahasia ini hanya antara kita. Kalau sampai bocor, konsekuensinya tidak hanya untukmu, tapi untuk mereka yang kau cintai." Raffi menelan ludah. Ancaman itu jelas ditujukan pada ibunya, dan tanpa disadari, juga mengancam dirinya dan adik-adiknya. Ia melihat wajah ibunya yang pucat, tangan yang gemetar saat menata piring di meja pelanggan. Semua ketegangan itu membuat dadanya sakit. Setelah beberapa detik sunyi, Pak Lurah melangkah ke pintu keluar, menatap kembali Bu Warniti sekali lagi. "Ingat, Warniti, jangan berhenti, jangan mengacaukan keseimbangan." Begitu pintu tertutup, Bu Warniti duduk di kursi, tubuhnya lemas. Napasnya tersengal, dan matanya menatap lantai, seolah menimbang setiap kata yang baru saja diucapkan. Raffi mendekat, wajahnya cemas. "Bu, apa yang Pak Lurah maksud? Apa yang sedang Ibu lakukan sebenarnya?" Bu Warniti menunduk, mencoba menenangkan diri. "Raffi, ini sesuatu yang Ibu lakukan agar kita bisa bertahan. Agar anak-anak bisa makan, agar mereka hidup. Tapi Bu, ini aneh. Nisa sakit, kucing mati, dan sekarang Pak Lurah tahu. Semua ini salah, kan?" Bu Warniti menutup wajah dengan kedua tangan, menangis pelan. Aku takut, Nak. Aku takut kehilangan semuanya, tapi aku juga takut kalau aku terus melakukan ini, aku mungkin harus membayar lebih mahal daripada yang kukira." Raffi menggenggam tangan ibunya. "Kita bisa cari cara lain, Bu. Aku tidak mau lihat kalian semua terus menderita karena hal-hal seperti ini." Bu Warniti mengangguk lemah, tetapi di matanya terlihat konflik batin yang mendalam. Takut, bersalah, dan keinginan untuk tetap mempertahankan kekayaan yang baru saja datang. Di luar, warteg tetap ramai, suara pelanggan bercampur dengan aroma masakan yang menggoda. Tapi di sudut dapur, ketegangan masih terasa, seperti awan gelap yang menggantung rendah, mengancam setiap langkah yang diambil Bu Warniti. Dan Raffi tahu, ancaman yang sebenarnya tidak hanya datang dari Pak Lurah atau Ki Darmo. Ancaman itu juga berasal dari pilihan ibunya sendiri, yang setiap malam harus diulang, selalu dengan harga yang mungkin suatu hari akan terlalu mahal untuk ditanggung. Malam itu, rumah Bu Warniti sunyi, kecuali suara hujan yang menetes pelan di genting seng. Kamar Nisa yang terletak di ujung lorong tampak remang, hanya diterangi lampu minyak kecil yang hangat namun redup. Nisa terbaring di ranjang, tubuhnya menggigil oleh demam yang belum juga reda. Selimut tipis menutupi tubuhnya,
Sementara pipinya pucat dan keringat membasahi rambutnya. Raffi duduk di samping ranjang, memegang tangan adiknya. Ia mencoba menenangkan diri, walau hatinya sesak. Malam ini, ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan-bayangan dari beberapa malam terakhir terus menghantui pikirannya. Ketika matanya mulai terpejam, rasa cemas itu membawanya ke dalam mimpi. Di mimpi itu, ia berada di sebuah ruang yang gelap dan lembab. Aroma tanah basah dan darah menusuk hidungnya. Di depan Raffi, berdiri sosok laki-laki tinggi, ayahnya, yang sudah lama meninggal. Wajahnya basah oleh air mata, tatapannya penuh kesedihan. "Raffi?" Suara itu bergema lembut tapi berat, seakan datang dari kedalaman bumi. "Katakan pada ibumu, hentikan semua ini." Raffi tersentak, ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menatap ayahnya, merasa putus asa. "Ini salah, Nak, semua salah," lanjut sosok itu. "Setiap malam dia menyalakan api yang tak bisa dimatikan. Rezeki yang dia dapat bukan untuk kalian, tapi untuk sesuatu yang lebih gelap. Jika dia teruskan, korban akan bertambah." Raffi menunduk, air mata menetes di pipinya. Ia ingin berlari ke kamar Nisa, ingin membangunkan ibunya, tapi mimpi itu menahan tubuhnya seolah ditempel ke lantai basah. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, digantikan oleh sesosok gelap lain. Sesuatu yang menyerupai ayahnya tapi wajahnya menakutkan. Mata merah menyala di kegelapan. Sosok itu tersenyum tipis, menghilang dan muncul di sudut kamar. "Warniti, janji harus ditepati," bisik suara itu, rendah dan menusuk, seperti suara angin di malam hujan. Raffi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia menatap kamar yang sama seperti sebelumnya, tapi ada sensasi berbeda. Bayangan di sudut kamar, samar dan gelap, seolah memperhatikannya. Ia menahan napas, menatap arah ranjang Nisa. Di dapur warteg, Bu Warniti sedang menyiapkan makan malam untuk anak-anak yang tertidur. Tapi malam ini, sesuatu terasa aneh. Piring yang baru ia cuci menghitam di beberapa bagian, nasi yang baru matang terasa basi, dan aroma masakan, yang biasanya harum, tiba-tiba berubah menjadi tajam dan getir. Ia menyentuh nasi itu, merasakan teksturnya yang aneh. Tangan gemetar. "Ini, kenapa?" gumamnya pelan. Suara hujan yang menetes di atap bercampur dengan suara gesekan piring, membuatnya merinding. Tiba-tiba, ia melihat bayangan samar berdiri di pojok dapur. Sosok itu menyerupai almarhum suaminya, tapi wajahnya datar, tak beremosi. Bu Warniti menutup mata dan berdoa, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika membuka mata, bayangan itu sudah lebih dekat, memandangnya dengan intens. "Kenapa kau melakukan ini, Warniti?" Suara itu muncul, bukan dari mulut, tapi langsung menembus telinganya. Bu Warniti menjerit pelan, tubuhnya gemetar hebat. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Bayangan itu menghilang, tapi hawa dingin tetap tersisa di dapur, seperti rahasia yang menunggu untuk terbongkar. Keesokan paginya, warteg sudah ramai seperti biasa. Pelanggan mengantre, berbicara dan tertawa. Tapi ada bisik-bisik yang terdengar samar, membicarakan sesuatu yang aneh. "Dengar enggak? Ada suara langkah di dapur, padahal Bu Warniti sendirian?" tanya seorang ibu sambil memegang anaknya. "Iya, aku juga dengar bisikan aneh waktu makan kemarin," sahut yang lain. Bu Warniti, yang mendengar itu dari balik etalase, menelan ludah. Wajahnya pucat, tangan gemetar saat menyodorkan piring berisi lauk. Setiap kata pujian yang datang terasa seperti duri menusuk jantungnya. Ia tahu, pelanggan tak hanya memperhatikan makanan, tapi juga atmosfer yang aneh di sekeliling warteg. Raffi, yang berada di dapur bagian belakang, memperhatikan semua ini dengan cemas. Ia menatap ibunya dari jauh. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberhasilan warteg. Ada rasa takut, rasa bersalah, dan rahasia gelap yang mengintai setiap langkah mereka.
Malam itu, ketika semua sudah tidur, Bu Warniti kembali ke dapur. Ia menatap sesaji yang harus disiapkan untuk malam berikutnya. Bau darah kering dan dupa masih tersisa di udara. Ia menunduk, memegang piring sesaji itu, dan merasakan tekanan yang tak tertahankan. Antara mempertahankan kekayaan atau mempertahankan anak-anaknya dari konsekuensi gelap yang perlahan mulai muncul. Di kamar Nisa, Raffi kembali terbangun karena mimpi buruknya. Kali ini, ia melihat bayangan yang sama dari malam sebelumnya, berdiri di sudut kamar dengan wajah menyerupai ayah mereka. Sosok itu menatapnya tanpa berkedip. Warniti harus berhenti, sebelum terlambat, bisik suara itu. Raffi menutup mata keras-keras, menahan napas, merasa seperti seluruh rumah dan warteg berada di bawah pengawasan makhluk tak terlihat. Ia sadar satu hal, pesugihan ibunya bukan hanya soal rezeki. Itu adalah rantai konsekuensi yang perlahan menjerat mereka semua. Dan di luar, lampu warteg menyala terang, menipu mata siapapun yang lewat. Tapi di dalam rumah, malam itu, ketegangan, bayangan, dan rasa bersalah mulai menguasai setiap sudut, pertanda bahwa sesuatu yang lebih gelap akan segera muncul. Malam itu, hujan turun tipis, membasahi jalan tanah menuju rumah Ki Darmo. Raffi melangkah cepat, napasnya berat. Setiap tetes hujan yang mengenai wajahnya terasa dingin, menembus jaket tipis yang ia kenakan. Hatinya berdebar, adrenalin dan ketakutan bercampur. Ia tahu, langkahnya kali ini bukan sekadar mengunjungi seorang dukun. Ini adalah pertarungan antara keberanian dan ketakutan. Antara menyelamatkan ibunya atau kehilangan segalanya. Rumah Ki Darmo tampak gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak di teras. Suara angin berdesir melalui pepohonan, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Raffi menelan ludah, melangkah masuk dengan hati-hati. "Raffi, Warniti, kau datang sendirian." Suara Ki Darmo terdengar tenang dari dalam, tapi tajam seperti pisau. Raffi menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Ki Darmo, saya datang untuk meminta ibuku dilepaskan dari semua ini. Tolong hentikan ritualnya." Ki Darmo tersenyum tipis, matanya tajam menelusuri setiap gerakan Raffi. "Anak muda, kau pikir datang ke sini dan hanya dengan kata-kata bisa mengubah apa yang sudah berjalan? Pesugihan tidak bisa diputuskan begitu saja. Rezeki yang mengalir memiliki harga, dan harga itu harus dibayar." Raffi menggenggam tangan gemetar, napasnya tersengal. "Saya tidak peduli harga itu. Saya tidak akan membiarkan ibu terus menderita, apalagi anak-anak kami." Ki Darmo tertawa pelan, suaranya seram. "Keberanianmu lucu, tapi keberanian tanpa pemahaman adalah kelemahan." Tiba-tiba, udara di ruangan berubah. Bayangan gelap berputar di sekeliling Raffi, membentuk sosok tinggi dan hitam pekat, matanya merah menyala. Raffi menunduk, mencoba menghindar, tapi makhluk itu bergerak cepat, melayang di udara dan menyerangnya dengan cakar yang seperti asap gelap. Raffi terhuyung, terjatuh ke lantai. Tangannya tergores, kulitnya terkoyak, dan darah mulai menetes di jari. Namun rasa takut itu berubah menjadi kemarahan. Ia menatap makhluk itu dengan mata menyala. "Saya tidak akan menyerah. Lepaskan ibu saya," teriaknya. Seketika, pintu belakang rumah terbuka dengan keras. Hujan masuk, memercik ke lantai kayu. Dari balik pintu, muncul sosok Buminah, tetangga religius yang selama ini selalu menasihati Bu Warniti. Ia memegang tasbih dan air suci, suaranya lantang. "Pergi, demi Allah, tinggalkan anak ini." Makhluk gelap itu berdesir, mengerang, dan mundur beberapa langkah. Raffi merangkak ke belakang, napasnya tersengal. Air suci yang dilempar Buminah mengenai bayangan itu, dan asap gelapnya memekat sejenak sebelum akhirnya memudar, meninggalkan aroma hangus yang menusuk hidung. Ki Darmo menatap Buminah, matanya berkedip dingin. "Kau ikut campur, tapi ini hanya sementara. Mereka yang menentang,
lambat laun akan merasakan hukuman. Raffi berdiri perlahan, darah mengalir di tangannya, bajunya robek di beberapa sisi. Rasa sakit itu bukan hal utama, yang lebih berat adalah tekanan batin. Ia merasakan betapa ibunya terjebak dalam pusaran tak terlihat, dan bagaimana Ki Darmo menikmati ketakutan itu. "Tolong, Ki Darmo, saya bersumpah, saya akan melakukan apapun. Tapi jangan biarkan ibu tersiksa lagi," pinta Raffi, suaranya tegas tapi bergetar. Ki Darmo mencondongkan tubuh, matanya menatap dalam. "Kau berani, anak muda. Tapi keberanian itu hanyalah lilin kecil yang akan padam dalam badai. Pesugihan ini lebih besar daripada kau bayangkan. Jika kau mencoba memutuskan rantai ini, kau harus siap membayar harga yang sama dengan ibumu, atau bahkan lebih." Raffi menelan ludah, menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia berjuang dengan dilema yang amat berat. Takut, cemas, dan rasa bersalah bercampur dengan tekad untuk melindungi ibunya. Ia membuka mata, menatap Ki Darmo lurus. "Saya tidak peduli. Saya akan menghadapi apapun. Ibu saya, keluarga saya, itu lebih berharga daripada semua rezeki dunia." Ki Darmo tersenyum tipis, suara dinginnya bergema di ruang gelap. "Lalu kau pilih jalan itu. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan." Makhluk gelap itu muncul kembali, lebih besar, lebih pekat, dan kali ini menyerang dengan gerakan cepat ke arah Raffi. Namun Raffi berdiri tegak, menahan rasa sakit, dan menatap makhluk itu tanpa mundur. Di luar, hujan mulai turun deras, dan suara gemuruh seakan menguatkan keberaniannya. Dengan satu langkah berani, Raffi maju, dan suara lantang Buminah yang membaca doa-doa pelindung membuat makhluk itu terguncang. Asap hitam berputar liar, menjerit, lalu perlahan lenyap, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Raffi terjatuh ke lantai, napasnya terengah-engah, tangan dan kakinya lecet dan berdarah. Namun di matanya muncul kilau tekad. Ia tahu, pertarungan ini baru awal. Ia pulang dengan luka fisik, tapi dengan keberanian dan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Untuk menyelamatkan ibunya, melindungi adik-adiknya, dan menghadapi kegelapan yang mengintai keluarga mereka. Ketika mereka meninggalkan rumah Ki Darmo, hujan masih turun. Namun Raffi merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Rasa takut tetap ada, tapi tekadnya lebih besar. Ia tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tidak akan mundur. Malam itu, rumah Bu Warniti terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Angin malam menusuk celah jendela, membawa aroma tanah basah dan udara lembab yang membuat setiap langkah terdengar keras. Lampu minyak di dapur berkedip, seolah tidak sanggup menahan bayangan gelap yang perlahan menumpuk di setiap sudut rumah. Nisa terbaring di ranjangnya, wajahnya pucat dan lemah. Napasnya tersengal, matanya setengah terpejam, dan keringat membasahi rambutnya. Dewi dan Dinda tidur di kamar sebelah, namun Raffi tahu mereka sering terbangun karena mimpi buruk yang sama. Sosok bayangan besar, hitam pekat, dengan mata merah menyala yang menatap mereka dari sudut kamar. Bu Warniti duduk di dapur, menatap sesaji yang sudah disiapkan untuk malam itu. Tangan gemetar, pipi basah oleh air mata. Ia tahu, makhluk itu tidak lagi puas dengan kucing atau hewan kecil. Malam ini, mereka menagih tumbal manusia. Rasa takut membekap dadanya, tapi di saat yang sama ada dorongan kuat untuk tidak berhenti. Untuk mempertahankan rezeki yang kini telah mengubah wartegnya menjadi tempat ramai pelanggan. Raffi berdiri di samping ibu, menatap matanya penuh tekad. "Bu, tolong hentikan semuanya. Ini sudah kelewatan. Nisa sakit parah, adik-adik terus mimpi buruk. Kita tidak bisa terus begini." Bu Warniti menunduk, menutupi wajah dengan tangan. "Raffi, aku takut, kalau aku berhenti, semua yang kita dapatkan akan hilang. Warteg ini, rezeki ini, anak-anak akan kelaparan lagi. Aku tidak sanggup." Raffi menggenggam tangan ibunya.
Lebih baik kita menderita sedikit sekarang daripada kehilangan nyawa mereka atau terjebak selamanya. Namun Bu Warniti hanya menunduk lebih dalam, air matanya jatuh di piring sesaji. Di luar, hujan menetes deras di genting, seolah mempertegas kesunyian malam itu. Tiba-tiba, hawa di rumah berubah. Suara langkah berat terdengar dari arah dapur, meskipun tidak ada orang lain di sana. Angin dingin berhembus dari sudut rumah, membawa bisikan samar. Janji harus ditepati, Warniti, bayaranmu. Jantung Bu Warniti berdegup kencang. Ia merasakan hawa gelap itu semakin dekat, mengelilinginya. Napasnya tersengal, tapi ia tetap memegang sendok dan darah yang harus diteteskan ke piring sesaji. Ia tahu, jika menolak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada anak-anaknya. Raffi menatap ibunya dengan tatapan putus asa. Bu, hentikan. Aku tidak peduli apa yang harus kita lakukan, tapi jangan korbankan mereka. Tiba-tiba, pintu kamar Nisa terbuka perlahan. Nisa mengangkat kepalanya setengah sadar, matanya yang pucat menatap kosong ke arah sudut kamar. Ibu, ada, dia, mengintai. Suaranya pelan tapi tegas, suara yang membuat darah Raffi beku. Dewi dan Dinda mulai menangis dari kamar mereka, terbangun karena mimpi buruk yang sama. Mereka berdua meraih selimut, tubuh kecil mereka gemetar. Raffi menenangkan mereka sambil melirik ke arah ibunya. Wajah Bu Warniti pucat, bibirnya bergetar. Ia tahu, makhluk itu semakin menuntut. Tumbal manusia bukan lagi sekadar ancaman, tapi kenyataan yang akan segera terjadi. Bu, tolong. Raffi meratap, suaranya pecah. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak ingin kehilangan kalian semua. Bu Warniti menunduk, dadanya sesak. Aku tidak bisa. Jika aku berhenti, semuanya hilang. Rezeki kita. Suara itu nyaris berbisik, tapi terdengar berat oleh ketakutan dan dilema moral. Suasana semakin mencekam. Lampu minyak berkedip, dinding rumah tampak seperti bergerak mengikuti bayangan. Dari sudut dapur, suara bisikan menjadi lebih jelas. Bayaranmu harus manusia, Warniti, atau semuanya akan hilang. Bu Warniti menunduk, gemetar, air mata menetes deras. Ia tahu, jika menuruti permintaan itu, nyawa seseorang akan melayang. Namun jika menolak, kekayaan dan kehidupan layak anak-anaknya akan hilang. Ia terjebak antara dua kutub yang sama-sama menakutkan. Raffi mengambil napas dalam-dalam. Ia maju, menahan tangannya di bahu ibunya. Bu, kita harus berhenti. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi, tapi jangan sampai mereka meminta nyawa manusia. Aku akan melawan. Kita akan bersama-sama menghadapi ini. Bu Warniti menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan keberanian Raffi, tekad yang lebih kuat daripada rasa takutnya sendiri. Namun di dalam dada, rasa bersalah dan ketakutan tetap menguasai. Ia tahu, keputusan malam itu akan menentukan hidup anak-anaknya, dan mungkin seluruh keluarga. Hujan malam semakin deras, dan suara bisikan dari makhluk gaib itu menambah tekanan. Dewi dan Dinda menangis semakin keras, sementara Nisa merintih lemah di ranjang. Bu Warniti menatap piring sesaji, lalu perlahan menurunkannya. Napasnya berat, tetapi matanya mulai bersinar oleh tekad yang baru. Raffi, kita hentikan ini, kita akan hadapi konsekuensinya bersama. Katanya pelan, suara bergetar tapi tegas. Raffi menatap ibunya penuh lega. Di luar, angin berdesir, hujan menetes keras. Namun di dalam rumah itu, satu hal menjadi jelas. Tekad untuk melawan kegelapan, meskipun harus menghadapi rasa takut, ancaman, dan konsekuensi yang tak terbayangkan. Malam itu, tumbal manusia belum diambil, tapi harga dari pesugihan terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Dan Bu Warniti, bersama Raffi dan anak-anaknya, merasakan pertama kali keberanian muncul di tengah kegelapan. Keberanian untuk memilih jalan yang benar,
Meski jalan itu berat dan penuh risiko. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma lembab dari tanah basah. Rumah Bu Warniti dan warteg di pinggir desa tampak tenang dari luar, hanya suara tetesan hujan yang memecah kesunyian. Tidak ada tanda bahaya. Tapi tiba-tiba, dari arah dapur warteg, muncul kepulan asap tipis yang segera membesar. Bu Warniti sedang menyiapkan sesaji untuk malam itu. Tangannya gemetar setelah beberapa malam menghadapi tekanan makhluk gaib. Ia mencium bau gosong pertama dan menoleh ke dapur. Api kecil muncul dari pojok tungku yang seharusnya tidak menyala. Dalam hitungan detik, api itu menyambar ke kayu di sekitarnya, membakar meja, kursi, dan rak piring. Suara kayu terbakar mengerikan, menggelegar dalam kegelapan malam, menimbulkan bau asap yang menusuk hidung. Tidak, teriak Bu Warniti, suaranya pecah. Ia berlari ke warteg, mencoba memadamkan api dengan kain basah, air dari ember, apapun yang ada. Tapi api bergerak terlalu cepat, menelan semua yang disentuhnya. Piring-piring yang baru dicuci pecah karena panas, uang hasil penjualan yang disimpan di laci hangus menjadi abu. Darah yang diteteskan ke sesaji, kain merah, semua benda yang menjadi simbol pesugihan, semua lenyap dalam kobaran api yang liar. Bu Warniti terhuyung, matanya membesar menatap kehancuran itu. Suara api yang mengaum seperti raksasa tak terlihat menertawakan penderitaannya. Anak-anak terbangun karena teriakan Bu Warniti. Raffi, Nisa, Dewi, dan Dinda berlari keluar dari kamar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Raffi mencoba menenangkan mereka, menarik mereka menjauh dari warteg. Tapi hatinya hancur melihat semua yang ibu mereka bangun selama bertahun-tahun lenyap begitu saja. "Bu," panggil Raffi sambil menahan adik-adiknya. "Kita harus keluar. Api terlalu besar." Tetapi Bu Warniti tidak bergerak. Ia terpaku, menatap sosok yang muncul di tengah kobaran api. Sosok itu hitam pekat, tinggi, dengan mata merah yang menatap langsung ke arahnya. Hati Bu Warniti tersayat, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu berdiri diam, seperti menikmati penderitaan yang diciptakannya. Ini, semua, karena aku, tangis Bu Warniti pecah. Aku yang memanggilnya, aku yang menginginkan kekayaan. Ia menjerit histeris, meninju udara, sambil menangis. Api yang melahap warteg seperti menjawab jeritan itu, membakar lebih cepat, mengubah meja, kursi, dan semua sesaji menjadi bara yang memerah menyala. Asap tebal memenuhi ruang, menusuk mata dan paru-paru. Raffi mencoba mendekat, tapi Bu Warniti menepisnya. "Pergi. Jangan sentuh aku," teriaknya, air mata bercampur keringat, wajah pucat karena panik dan takut. Ia merasa seperti terjebak antara hidup dan mati, antara dunia nyata dan kegelapan yang selama ini mengintai. Dewi dan Dinda menangis keras, menempel di Raffi. Nisa yang lemah hanya bisa menatap dari jarak aman, bibirnya bergetar. Semua harta, semua usaha keras, dan semua kejahatan yang selama ini menyokong keberhasilan warteg, lenyap dalam kobaran api. Bu Warniti jatuh terduduk di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Jeritan itu berubah menjadi tangisan pelan, kemudian akhirnya ia pingsan, tubuh tak berdaya ditelan emosi dan ketakutan. Di tengah asap dan api, sosok hitam itu tetap menatapnya, diam, tanpa ekspresi. Raffi mendekat, mencoba mengangkat ibunya, matanya berlinang. Kita harus keluar, Bu. Kita masih punya kita masih punya hidup," kata Raffi sambil menarik tubuh Bu Warniti yang lemas. Ia menatap api yang menghanguskan semuanya, menyadari bahwa semua kekayaan pesugihan yang diperoleh ibunya hanyalah ilusi yang mudah hancur. Di luar, hujan deras memercikkan tetes air ke tubuh mereka yang basah, namun api di dalam warteg tetap menyala, membakar tanpa ampun. Asap hitam membumbung tinggi ke langit, bercampur dengan kegelapan malam, menciptakan bayangan menyeramkan. Raffi menatap sosok hitam itu satu kali terakhir.
Mata merahnya seolah menegaskan pesan yang sama. Segala sesuatu yang diperoleh melalui kekuatan gelap memiliki harga yang tak terbayangkan. Dan harga itu selalu datang, terkadang dengan cara yang menghancurkan. Ketika Bu Warniti perlahan sadar, ia hanya bisa menatap reruntuhan wartegnya. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh hujan dan keringat, air mata membasahi pipinya. Ia merasakan kehancuran bukan hanya fisik, tapi juga moral dan emosional. Semua janji, semua ketakutan, semua keserakahan, semua telah menemui konsekuensi yang mengerikan. Malam itu, keluarga Bu Warniti berdiri di halaman rumah yang gelap, menatap bara api yang masih menyala. Tidak ada yang bisa diselamatkan, selain nyawa mereka. Dan dalam keheningan itu, rasa putus asa menyelimuti hati Bu Warniti. Kekayaan telah pergi, warteg telah hilang, dan kegelapan yang selama ini menjadi teman kini terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Di tengah reruntuhan dan kehancuran, hanya satu hal yang tersisa, rasa takut, kesedihan, dan pelajaran pahit tentang harga dari keserakahan dan pesugihan. Pagi itu, udara desa terasa dingin dan lembab. Setelah kebakaran yang melahap warteg mereka, Bu Warniti dan anak-anaknya mengungsi ke rumah tetangga, Bu Minah. Rumah itu sederhana, namun aman dan hangat, jauh dari reruntuhan bara dan asap yang menghancurkan hidup mereka beberapa malam lalu. Bu Warniti duduk di kursi bambu di teras, wajahnya pucat, mata sembab karena malam yang panjang penuh mimpi buruk dan penyesalan. Rambutnya kusut, pakaian compang-camping, dan tangannya gemetar saat memegang secangkir teh hangat. Hanya beberapa hari yang lalu, ia memiliki warteg ramai, rumah yang diperbaiki, dan harta yang melimpah. Kini, semua itu hanyalah kenangan pahit, hangus bersama api yang tak bisa dibendung. Raffi menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat dengan sayur dan sedikit lauk. Anak-anak lain duduk di lantai, menatap ibunya dengan tatapan campur cemas dan lega. Mereka selamat, dan itu satu-satunya yang membuat Bu Warniti masih bisa bernapas. Namun hati Bu Warniti hancur. Ia menunduk, menatap cangkir teh, dan air mata mengalir. "Bu, kita baik-baik saja sekarang," kata Raffi lembut. "Kita bisa mulai dari awal. Tidak ada Ki Darmo, tidak ada pesugihan. Hanya kita." Bu Warniti mengangguk pelan, tapi suaranya bergetar saat berkata, "Raffi, aku bodoh. Aku pikir aku bisa menyelamatkan kita semua dengan cara cepat, dengan kekayaan itu. Tapi aku salah, aku menjerat kita semua." Dewi dan Dinda, meski masih kecil, mendekat dan memeluk ibu mereka. "Ibu, kita tetap keluarga, kita tetap punya Raffi, kita bisa mulai lagi," kata mereka polos. Kata-kata itu seperti menembus kabut gelap di hati Bu Warniti, memberi secercah harapan di tengah penyesalan yang menyesakkan. Namun, meski semua tampak tenang, bayangan gelap dari mimpi-mimpi malam sebelumnya belum pergi. Bu Warniti masih merasakan hawa dingin yang menempel di tubuhnya, bayangan hitam dengan mata merah yang menatapnya dari sudut kamar. Sosok yang mengingatkannya pada Ki Darmo dan pesugihan yang telah ia lakukan. Ia menunduk lebih dalam, menggenggam tangan anak-anaknya, merasakan rasa bersalah yang amat berat. Aku takut kalau semua ini masih memburu kita, kalau bayangan itu, kalau Ki Darmo." Suara Bu Warniti terhenti, sesak oleh ketakutan. Raffi memeluk ibunya dari samping. "Bu, kita bisa berdoa bersama. Kita akan menenangkan hati. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita, asal kita tetap bersatu dan jujur. Kita hidup sederhana, tapi kita masih punya keluarga. Itu yang terpenting." Bu Warniti menutup mata, mencoba menenangkan diri. Hatinya masih terasa berat, namun perlahan ada rasa lega karena anak-anaknya masih hidup. Ia menyadari, semua kekayaan yang diperoleh dengan jalan gelap hanyalah ilusi, sementara keluarga, cinta, dan keberanian adalah hal yang tak ternilai. Seiring matahari perlahan naik, sinarnya menyinari halaman rumah Bu Minah, membasahi tubuh mereka dengan kehangatan sederhana.
Bu Warniti bangkit, menatap anak-anaknya, dan merasakan tekad baru. Ia akan hidup jujur, bekerja keras dengan tangan sendiri, dan memperbaiki hidup mereka sedikit demi sedikit. Namun, malam-malam berikutnya tetap menjadi ujian. Dalam tidurnya, Bu Warniti sering terbangun karena mimpi-mimpi yang menakutkan. Api yang melahap warteg, sosok hitam yang menatap dari kejauhan, dan suara bisikan yang menagih bayaran. Setiap kali itu terjadi, ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, napas tersengal, dan tubuh basah oleh keringat. Tetapi kini, rasa takut itu tidak lagi menundukkan dirinya. Ia belajar menghadapi mimpi itu, menyadari bahwa itu hanyalah sisa dari kesalahan yang telah lalu. Ia berdoa, menenangkan diri, dan memeluk anak-anaknya erat-erat setiap kali mimpi itu muncul. Hari demi hari, mereka mulai hidup sederhana. Nasi putih dan sayur sederhana menjadi menu sehari-hari. Anak-anak belajar untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Raffi membantu ibu dan adik-adiknya, mengajari mereka bahwa kerja keras dan kejujuran jauh lebih berharga daripada jalan pintas yang membawa kehancuran. Bu Warniti, meski hati dan tubuhnya lelah, mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan saat memiliki kekayaan pesugihan. Ia menyadari, keberanian untuk menghadapi kegelapan dan penyesalan adalah langkah pertama menuju pertobatan sejati. Namun, di sudut hati, masih ada sisa ketakutan. Bayangan Ki Darmo dan konsekuensi pesugihan itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, meski hanya sebagai pengingat. Ia tahu, pertobatan tidak menghapus masa lalu, tetapi memberi kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Raffi, terima kasih, kalian semua, bisik Bu Warniti, suara lembut tapi tegas. Kita akan memulai lagi, bersama-sama, tanpa jalan gelap, hanya dengan usaha dan doa. Matahari kini sepenuhnya muncul, menyingkirkan bayangan gelap di halaman rumah Bu Minah. Bu Warniti menarik napas panjang, merasakan udara pagi yang bersih dan hangat. Meskipun rasa takut dan penyesalan masih tersisa, ia tahu satu hal, keluarga tetap menjadi tempat aman, cinta tetap menjadi harta yang tak ternilai, dan masa depan, meski sederhana, adalah milik mereka sendiri. Di sana, di bawah sinar pagi yang lembut, Bu Warniti mulai langkah pertobatan terakhirnya, menghadapi kesalahan, menerima konsekuensi, dan membangun hidup baru yang jujur, perlahan tapi pasti. Beberapa bulan telah berlalu sejak kebakaran yang menghancurkan warteg keluarga Bu Warniti. Rumah mereka kini sederhana, dibangun kembali dengan tangan sendiri dan doa yang tulus. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, namun hangat oleh cinta dan kebersamaan. Anak-anak telah menyesuaikan diri dengan hidup sederhana. Dewi dan Dinda ceria dengan permainan seadanya, Nisa lebih sering duduk membaca buku, dan Raffi selalu siap membantu pekerjaan rumah maupun mengajari adik-adiknya. Namun, meski kehidupan mulai tenang, tubuh Bu Warniti menunjukkan tanda-tanda lelah yang amat berat. Beberapa hari terakhir, ia sering batuk, lemah, dan sesak napas. Raffi mencoba menyembunyikannya dari anak-anak, tetapi hari itu, pagi yang cerah terasa berat. Bu Warniti duduk di kursi kayu, menatap anak-anaknya dengan mata yang lembut tapi penuh penyesalan. Raffi, Dewi, Dinda, Nisa, aku, maafkan ibu, bisiknya lirih, suaranya tersendat. Suasana hening seketika. Raffi menunduk, menahan tangis. Dewi dan Dinda menatap ibunya dengan mata basah, sementara Nisa menggenggam tangan ibu, bibirnya bergetar. Bu, jangan bicara begitu, kita bersama-sama, kita akan baik-baik saja, kata Raffi, meski hatinya penuh cemas. Bu Warniti menarik napas panjang, menatap langit pagi melalui jendela. Aku hanya ingin kalian tahu, semua kesalahan ibu, semua keserakahan, semua yang ibu lakukan, hanya karena ingin kalian hidup layak. Tapi aku salah besar, sekarang, ibu harus membayar semuanya. Ia tersenyum tipis, seakan menerima nasibnya. Tubuhnya lemah, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh.
Berbeda dari kegelisahan dan ketakutan yang dulu selalu menyertai hidupnya saat pesugihan. Raffi, jaga anak-anak, jangan biarkan keserakahan menguasai kalian, hidup sederhana, jujur, itu lebih berharga daripada harta apapun. Raffi menunduk, air mata mengalir deras di pipinya. Ibu, aku janji, kita akan hidup baik, tanpa jalan gelap lagi. Selama beberapa jam berikutnya, Bu Warniti tetap di tempat tidur, ditemani Raffi dan anak-anaknya. Suasana rumah sederhana itu hening, hanya terdengar napas lembut dan detak jantung yang semakin melemah. Saat mata Bu Warniti perlahan tertutup untuk terakhir kali, wajahnya tampak damai, tanpa kerutan ketakutan maupun keserakahan. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang menerima konsekuensi dan menebus kesalahan. Raffi merasakan kesedihan yang dalam, namun ia tahu ibunya telah pergi dengan penyesalan yang tulus. Ia menyiapkan pemakaman sederhana di pinggir desa, di tanah yang pernah mereka gunakan untuk menanam sayur. Anak-anak ikut serta, menaburkan bunga dan tanah dengan tangis yang tertahan. Semua yang hadir merasakan kesedihan, tetapi juga ketenangan dari jiwa Bu Warniti yang telah menerima akhir hidupnya. Di tengah prosesi, terdengar bisikan lembut dari arah hutan, seperti angin yang membawa suara. Warniti, Warniti. Raffi dan anak-anak terdiam sejenak, merasa hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Tidak ada sosok yang terlihat, namun suara itu cukup untuk mengingatkan mereka akan harga dari kekayaan yang diperoleh dengan jalan gelap. Bahwa segala sesuatu memiliki bayaran, dan pesugihan selalu menuntut sesuatu yang tak bisa ditawar. Raffi menunduk, menarik napas panjang, dan menatap ke arah anak-anaknya. Ingat, kita akan hidup sederhana, jujur, dan saling menjaga. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi keserakahan. Ibu telah membayar, kita harus belajar dari itu. Dewi dan Dinda mengangguk pelan, tangis mereka mereda. Nisa memeluk Raffi erat, seakan mencari perlindungan dan ketenangan. Di kejauhan, hutan tetap sunyi, tapi angin membawa pesan yang jelas. Kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap selalu menuntut bayaran, dan tidak ada yang bisa lolos dari konsekuensinya. Hari itu, keluarga Bu Warniti kembali menata hidup mereka. Rumah sederhana itu menjadi simbol ketulusan dan pengorbanan, sementara pemakaman ibunya menjadi pengingat bahwa keserakahan membawa kehancuran, dan penyesalan bisa datang terlambat. Raffi menatap tanah tempat ibunya beristirahat, wajahnya tegas namun penuh kesedihan. Ia tahu pelajaran hidup ini akan menjadi panduan bagi mereka semua. Kekayaan bukan segalanya, dan hidup sederhana dengan kejujuran lebih berharga daripada segala rezeki duniawi yang diperoleh dengan cara gelap. Di senja hari, matahari perlahan tenggelam, memancarkan cahaya lembut di atas rumah sederhana mereka. Angin berdesir melalui pepohonan, membawa suara yang seakan menegaskan pesan moral terakhir. Setiap jalan gelap memiliki harga, dan setiap keserakahan akan meminta bayaran. Dan keluarga Bu Warniti, meski kehilangan, telah memulai babak baru, hidup jujur, sederhana, dan penuh kasih sayang, dengan hati yang sadar bahwa bayaran terakhir dari keserakahan sudah dibayar, dan kehidupan mereka kini berada di tangan keberanian, kejujuran, dan cinta keluarga. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.